anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi dengan bab baru, yaitu mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Nah, di manakah kalian bisa menggunakan materi sistem persamaan linier dua variabel ini? Jadi, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian membeli beberapa jenis barang atau membayarkan sesuatu di kasir. Nah, adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini yaitu kalian dapat menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mendefinisikan persamaan linier dua variabel serta menentukan nilai variabel dari SPLDV pada kehidupan sehari-hari. Kemudian metode pembelajarannya, kalian bisa melihat video pembelajaran, kemudian ada penugasan, kuis, dan tatap maya. Nah, masih ingat mengenai persamaan linier satu variabel? Ya, benar sekali. Materi ini diberikan di SMP kelas 7 semester 1. Nah, masih ingat penyelesaiannya? Nah, kita ulang kembali. Jadi, yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel itu adalah dua buah bentuk aljabar yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, kemudian ada satu variabel, kemudian pangkatnya atau pangkat tertingginya adalah 1. Jadi inilah contohnya, 2x kurang 1 sama dengan 3. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, jadi kita masih ingat tentunya, yaitu dengan menggunakan kesetimbangan dua ruas. Nah, bagaimana caranya? Ruas kiri kita tambahkan dengan 1, kemudian ruas kanan kita juga tambahkan dengan 1. Tujuannya adalah menghilangkan negatif 1 ini, sehingga di ruas kiri menjadi 2x, di ruas kanan menjadi 4, sehingga hasilnya kedua ruas kita bagi 2, sehingga diperoleh x sama dengan 2. Nah, bagaimana yang B? Kalian bisa cari sendiri di rumah. Nah, selanjutnya, apa itu persamaan linier dua variabel? Nah, kita lihat masalah ini. Jadi, ibu memiliki uang di dompet sebesar 230.000. Nah, uang di dompet ibu terdiri dari pecahan 10 ribuan dan 20 ribuan. Berapa lembar uang 10 ribuan dan 20 ribuan yang dimiliki ibu di dompetnya? Nah, jika kita lihat permasalahan ini, maka kita bisa menggunakan variabel, misalnya x, itu untuk menyatakan banyak lembar. Jadi banyak lembar 10 ribuan. Kemudian Y adalah banyak lembar 20 ribuan. Nah, kalau kita buat persamaannya, ini menjadi 10.000x ditambah 20.000Y itu sama dengan 230.000. Apa artinya? Jadi, terdapat x buah atau x lembar 10 ribuan dan y lembar 20 ribuan. Jadi kalau x dikali 10.000 ditambah y dikali 20.000 itu jumlahnya adalah 230.000. Nah, sekarang perhatikan. Di ruas kiri terdapat dua variabel yaitu x dan y. Nah, kemudian pangkat tertingginya adalah ini pangkat 1. Nah, inilah yang disebut dengan linier. Jadi,
kalian sudah belajar di bab sebelumnya, itu persamaan garis lurus, bahwa bentuk grafik dari bentuk ini atau persamaan ini adalah berupa garis lurus atau linier. Nah, jadi inilah yang disebut persamaan linier dua variabel, karena mengandung atau menyangkut dua variabel. Nah, selanjutnya masih pada permasalahan yang sama. Jadi kita sudah memisalkan tadi bahwa 10.000x ditambah 20.000y sama dengan 230.000. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian permasalahan ini? Nah, kita bisa mencoba dengan tabel. Nah, misalkan, jadi ini dicoba-coba. Jadi penyelesaiannya itu tentunya banyak kemungkinan. Jadi seandainya ada satu lembar uang 10 ribuan, sehingga uang di dompet ibu itu adalah 10.000 dikali 1 ditambah 20.000 dikali Y sama dengan 230.000. Nah, sehingga uang 20 ribuan ibu itu adalah 230.000 dikurang 10.000. Nah, dari sini kita peroleh bahwa 20.000Y itu sama dengan 220.000. Nah, sehingga Y adalah 220.000 dibagi 20.000. Nah, kita bisa menghilangkan nolnya, berarti ada 11 lembar uang 20 ribuan. Jadi kemungkinan pertama adalah seperti ini. Jadi ada satu lembar uang 10 ribuan dan 11 lembar uang 20 ribuan. Nah, ada kemungkinan lain? Mungkin saja. Nah, jadi kita bisa lihat atau modelkan. Nah, seandainya dua. Nah, bagaimana kalau dua buah lembar uang 10 ribuan? Jadi kalau ada dua buah uang 10 ribuan, berarti sisanya adalah 210.000, karena 230 kurang 20, sehingga hasilnya 210.000. Nah, tidak mungkin itu uang 20 ribuan, banyaknya genap. Nah, sehingga kemungkinannya dua lembar uang 10 ribuan itu tidak mungkin. Jadi misalkan 3, jadi kalau 3 buah lembar uang 10 ribuan, berarti uang 20 ribuan itu 200.000. Nah, dari mana ke 200.000? Yaitu 230.000 kurangi 30.000 itu dibagi 20, berarti ada 10 lembar uang 20 ribuan. Nah, kemudian polanya di sini adalah bentuknya ganjil. Nah, kalau 5 uang 10 ribuan, berarti sisanya adalah 180.000. Berarti ada 9. Dan seterusnya. Nah, ini bisa dicari. Jadi, di sini kita bisa tahu bahwa solusi dari persamaan linear dua variabel itu adalah tak terhingga banyaknya. Nah, khusus untuk masalah ini, jadi pada masalah ini tentunya banyak solusinya terhingga, karena nilai X dan nilai Y itu adalah bilangan asli. Nah, selanjutnya permasalahannya diubah menjadi ibu memiliki uang di dompet sebesar 230.000 terdiri dari pecahan 10.000 dan 20.000. Nah, sekarang dibuat tambahan lagi, apabila terdapat 15 lembar uang yang ada di dompet ibu,
berapakah uang 10 ribuan dan 20 ribuan yang dimiliki ibu di dompetnya. Nah, inilah yang disebut sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kenapa dia sistem? Jadi kita sudah memisalkan tadi pecahan 10 ribuan itu adalah X dan pecahan 20 ribuan itu adalah Y. Nah, sehingga persamaan pertama kita peroleh bahwa 10.000 X ditambah 20.000 Y itu sama dengan 230.000. Nah, kemudian X ditambah Y itu adalah 15. Kenapa? Karena ada 15 lembar uang di dompet ibu. Jadi kita tidak tahu berapa pecahan 10 ribuannya, berapa pecahan 20 ribuannya. Kita hanya mengetahui dari soal jumlahnya. Nah, kedua bentuk ini ketika menjadi satu, inilah yang disebut sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ketika membentuk satu kesatuan, dia disebut sistem. Nah, jadi SPLDV itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih persamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel? Pada bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan garis lurus. Nah, kalau dibuat grafiknya, maka persamaan garis lurus itu gambarnya berupa garis. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah yang pertama tentunya metode grafik. Kemudian yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, dan yang terakhir metode campuran. Pada metode grafik, nah ini sudah kita pelajari pada bab sebelumnya dan sudah kita coba. Nah, contohnya adalah ini, selesaikan SPLDV 2x kurang y kurang sama dengan negatif 2 dan x plus 3y sama dengan 6. Nah, kita bisa mencari solusinya dengan cara menggambarnya. Nah, tentunya kalian masih ingat, jadi kita cari titik potong sumbu koordinat. Jadi kalau y-nya 0, maka x-nya adalah negatif 1, yaitu 2x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 1. Kemudian kalau x-nya yang 0, berarti y-nya 2. Kemudian garis yang kedua, sama juga x plus 3y sama dengan 6. Jadi buat titik potong ya, kalau y-nya 0, berarti x-nya dengan mudah 6. Kemudian kalau x-nya 0, y-nya adalah 6 bagi 3, 2. Sehingga ada 4 titik yang kita peroleh, yaitu min 1,0, 0,2, kemudian 6,0, dan 0,2. Jadi kedua titik yang berpasangan ini dihubungkan. Nah, kalau digambar, diperoleh seperti ini. Nah, di mana solusinya? Solusinya adalah perpotongan antara dua garis yang diperoleh. Nah, kalau dilihat adalah ini. Jadi solusinya adalah titik ini, atau solusinya adalah 0,2. Nah, ketika kalian substitusi 0,2 ini, pasti memenuhi di kedua persamaan ini. Kalian bisa coba tentunya di rumah. Kemudian metode yang kedua adalah metode eliminasi. Seperti namanya, eliminasi, mengeliminir atau menghilangkan. Nah, bagaimana caranya? Jadi ada soal seperti ini. Nah, ini 4x kurang 3y sama dengan 1. Kemudian 2x kurang y sama dengan min 3. Nah, bagaimana cara mengeliminasi? Jadi kalian bisa eliminasi x dan eliminasi y, atau eliminasi y ya. Jadi pilih salah satu. Misalkan kita eliminasi x, berarti kedua koefisien ini harus bernilai sama. Jadi misalnya 4 dengan 2, berarti jadikan 4 biar sama. Berarti ini kali 1, ini kali 2. Sehingga ini diperoleh 4x kurang 3y sama dengan
1, kemudian dikali 2 adalah 4x kurang 2y sama dengan negatif 6. Nah, bagaimana selanjutnya? Karena ini bernilai sama dan tandanya sama, maka kita kurangkan. Jadi sesuai namanya mengeliminir, sehingga diperoleh, ini kita operasikan, min 3y dikurang min 2y, berarti min 3 dikurang min 2, berarti min 1. Sehingga ini hasilnya adalah min y sama dengan 7, atau y sama dengan negatif 7. Nah, kemudian bagaimana cara mencari x dengan metode eliminasi? Nah, ini kan sudah dapat y. Nah, sekarang sama. Untuk mencari x berarti y yang harus dihilangkan. Maka dari sini kita peroleh, kalau mau menghilangkan y, berarti ini kali 1, ini kali 3. Jadi agar menjadi 3. Jadi ini kita kali 1, yang di bawah kali 3. Sehingga diperoleh 4x kurang 3y sama dengan 1. Kemudian di bawah kali 3, 6x kurang 3y sama dengan negatif 9. Nah, karena tandanya sama, kita kurangkan. Jadi ini negatif 2x. Kemudian ini adalah 10. Jadi 1 dikurang negatif 9. Sehingga x diperoleh 10 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 5. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5, negatif 7. Artinya x-nya negatif 5, y-nya negatif 7. Jadi gunakan kurung kurawal, kemudian di dalamnya ada kurung. Jadi ini untuk koordinat kartesius. Nah, itu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua, dengan soal yang sama, kita coba metode substitusi. Nah, metode substitusi, jadi kita diminta untuk mengganti, sesuai dengan namanya substitusi, berarti mengganti. Nah, yang mana diganti? Lihat persamaan yang menurut kalian lebih mudah untuk diganti. Nah, yang mana digunakan? Jadi diusahakan yang koefisiennya 1 atau negatif 1. Nah, jadi kita bisa lihat ini, di y ini atau negatif y ini bisa kita substitusi nanti ke persamaan pertama. Jadi kalau kita pindahkan ruasnya, di 2x ditambah 3 sama dengan y. Jadi negatif 3 pindah, negatif y pindah, sehingga diperoleh 2x tambah 3 sama dengan y. Kemudian kita punya persamaan pertama, 4x kurang 3y sama dengan 1. Nah, kemudian kita ganti y-nya dengan 2x ditambah 3 sama dengan 1. Jadi inilah substitusi. Kemudian 4x kurang 6x kurang 9. Nah, ingat ini dan ini ya, bentuk aljabar pada kelas 7 semester 1 sama dengan 1. Jadi negatif 9 ini diperoleh dari min 3 dikali positif 3. Sehingga ini hasilnya negatif 2x min 9 sama dengan 1, atau min 2x sama dengan 1 tambah 9, atau min 2x sama dengan 10, atau x sama dengan 10 dibagi min 2 sama dengan negatif 5. Nah, kemudian bagaimana setelah mendapat x sama dengan negatif 5? Sesuai dengan namanya, yaitu substitusi. Substitusi x ke y. Jadi ini y sama dengan 2x plus 3. Sehingga kita substitusi, x-nya adalah negatif 5 ditambah 3. Itu negatif 10 ditambah 3 sama dengan negatif 7. Nah, dari sini diperoleh HP-nya adalah tentunya sama dengan metode pertama, yaitu negatif 5, negatif 7. Nah, jadi itu metode yang kedua.
Kemudian, metode yang ketiga adalah metode campuran. Metode campuran ini adalah perpaduan antara metode eliminasi dengan metode substitusi. Kalian bisa mencoba. Jadi, misalkan eliminasi X misalnya, berarti ini kali 1, ini kali 2, sama seperti yang kita lakukan di cara pertama. Kali 2, 4X, kurang 2Y, sama dengan negatif 6. Nah, karena tandanya sama, kita kurangkan. Ini negatif Y sama dengan 7, Y sama dengan negatif 7. Nah, kemudian karena ini bentuk eliminasinya, jadi ini eliminasi. Kemudian yang kedua adalah substitusi. Substitusi Y sama dengan negatif 7 ini ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Mana saja kalian gunakan, hasilnya sama jika perhitungannya benar. Misalnya kita substitusi ke persamaan kedua. 2X kurang Y sama dengan negatif 3. Di 2X kurang negatif 7 sama dengan negatif 3. 2X ditambah 7 sama dengan negatif 3. 2X sama dengan negatif 3 kurang 7. Sehingga 2X sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Nah, tentunya ini konsisten dengan penyelesaian dua metode sebelumnya, yaitu HP-nya adalah negatif 5, negatif 7. Nah, ini adalah tiga metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Oke anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan Bapak berharap kalian tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih.